Halo semuanya, ya kembali lagi kita akan coba membahas tentang panduan. Kali ini terkait aplikasi penjualan aset. Nah, kita bisa melihat terlebih dulu dari katalog aplikasi Joget ini, siapa saja yang bisa mengajukan sebagai requester, mengajukan formulir untuk aplikasi penjualan aset, yakni dari HO, Ekoker dan TBI, kemudian dari Sentul, kemudian dari cabang, antara lain divisinya dari BM, Sales, Service, Admin cabang, dan juga OB cabang. Nah, siapa saja yang menjadi user pada aplikasi penjualan aset ini? Yang pertama itu ada BOD yang akan nantinya dimintai persetujuan, kemudian ada akunting, dan juga finansial untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi nantinya. Oke, kita kemudian langsung saja ke aplikasinya. Di sini saya sudah login sebagai akun HO atau Head Office. Misalkan saya ingin mengajukan penjualan aset dari HO, kita masuk ya. Ini tampilan awal, bisa diperhatikan catatan-catatan yang sudah tertulis apa saja dan mohon diikuti sesuai informasi yang tertera. Kemudian seperti biasa di sini ada kolom untuk untuk melihat semua catatan yang telah diajukan, semua formulir yang telah diajukan yang mana saja. Di sini kita bisa melakukan submit dan di sini akan ada nanti notifikasi ya. Oke, kita mulai submit formulir seperti biasa. Di sini kita coba masukkan, diharapkan menggunakan nama yang komplit. Tanggal pengajuannya hari ini, cabang requestnya dari HO, di sini saya ingin menunjuk Ibu Flora sebagai approver. Nah, disinilah mulai kita mendata apa saja yang ingin dijual. Nah, mulai dari sini kita misalkan saya memilih kendaraan karena di sini hanya ada dua tipe, yaitu kendaraan dan juga non kendaraan. Di sini saya coba menjual kendaraan, misalkan saja mobil. Oke, di sini bisa cantumkan plat atau keterangan lebih mendetail, misalkan oke, seperti itu. Estimasi bisa dicantumkan di sini berapa, katakan misalkan saja oke, keterangannya seperti itu. Oke, di sini jika ingin dicantumkan keterangan lebih seperti apa? Ya, jika ingin menambah barang juga bisa di bawahnya. Ya, mobil, seperti itu. Ya, bisa. Oke. Kemudian lampiran jika diperlukan. Oke. Jika sudah dirasa cukup, bisa langsung menekan tombol submit. Oke. Kita bisa melihat catatannya di mana di all request. Di all request ini kemudian kita lihat ya ini yang baru saja kita ajukan sebelumnya. Oke. Bisa dilihat nilainya masih 0%. Ya. Untuk selanjutnya kita bisa lacak formulir ini akan masuk kepada siapa untuk melakukan
approval ternyata masuk kepada BOD yang saya tunjuk dalam hal ini adalah Ibu Flora. Oke, ini bisa terlihat di sini ada contoh dari request sebelumnya. Jika nantinya pengisi akan diperlukan untuk mengisi harga jual, nama pembeli, NPWP buyer. Tidak perlu khawatir kosong karena memang tahapannya belum sampai situ gitu. Jika nantinya semuanya sudah dipenuhi, maka nanti satu persatu akan muncul sesuai proses dan tahapannya. Oke. Sekarang kita masuk ke akun Ibu Flora. Nah, di sini kita bisa melihat notifikasi, bisa dari tombol yang di sebelah kanan atas ataupun dari tabel yang kita klik sekarang ini. Oke, ada request. Ya, kita bisa geser kanan untuk melakukan view. Oke. Nah, ini kira-kira tampilan yang akan dilihat oleh user. Request seperti apa, dan di sini bisa melakukan catatan atau konfirmasi, Mbak. Oke, diterima. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ketika di-approve. Nah, kita bisa melihat kembali kemana formulir ini akan berlanjut. Ternyata ini dibalikan kembali kepada requester. Ya, untuk apa? Untuk melakukan input data buyer ya. Jadi ketika dibalikan ke formulir ini, oke, sebentar kita balik lagi berarti ke akun requester yang ini HO. Oke, kita bisa melihat notifikasi. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tergantung prosesnya. Dari requester pun juga bisa menerima notifikasi. Dalam hal ini notifikasi untuk menginput kembali data buyer ya. Di sini terlihat ada satu yang sudah masuk. Nah, ini bisa dilihat. Ini yang sudah kita ajukan tadi, sudah berjalan 50%, kita bisa view untuk melakukan input data buyer. Nah, di sini sudah tertera komen dari approver sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat ada data-data yang perlu diisi mulai dari harga jual, nama pembeli, kontak pembeli, dan seterusnya. Nah, harapannya di sini para buyer itu ketika mengisi formulir ini itu sudah mendapatkan data pembelinya siapa dan total persetujuan harga jualnya seperti apa gitu. Jadi tidak dalam ketika mengisi ini sudah siap semua pendataannya seperti itu. Oke, ketika sudah siap barulah bisa mengisi data. Misalkan di sini sudah deal di harga seperti itu ya. Meskipun tadi sudah dicantumkan karena ini kan hanya sekedar estimasi harga. Oke, ternyata deal di harga sekian. Oke, nama pembelinya misalkan dibeli oleh pribadi, misalkan seperti ini. Sudah menemukan bayarnya siapa, kontaknya seperti apa. Oke, kemudian NPWP ya. Kemudian KTP juga ya. Nah, di sini bisa ditentukan masuk kemana jalur kasnya. Tolong mohon dipastikan kembali agar tidak perlu melakukan klarifikasi ataupun reject dalam mengisi formulir ya. Jika bingung bisa ditanyakan langsung kepada user-user terkait. Dalam hal aplikasi ini bisa melakukan kepada accounting ataupun finance ya. Atau juga bisa tanyakan kepada BOD di mana sebaiknya jalur kas ini akan masuk ya. Nah, kali ini saya akan coba masukkan ini ke jalur kas perusahaan. Masuk kas perusahaan, oke. Kemudian meletakkan lampiran NPWP dan KTP dari si pembeli ya. Contoh saja.
Nah, bisa dilihat ini semua diperlukan bintang ya Ibu, berarti diharapkan wajib diisi dan tidak boleh kosong, seperti itu. Oke, ketika sudah data yang sudah terisi semua, siapa saja data pembelinya, nomor-nomornya, barulah kita bisa melakukan submit. Untuk selanjutnya diproses, kita lihat kembali kemana, ya sudah 62%. Oke, kita lihat. Ternyata selanjutnya ini diperlukan verifikasi akunting. Oke, baik. Berarti selanjutnya kita masuk ke akun akunting. Nah, di sini juga sudah ada notifikasi yang masuk, notifikasi verifikasi accounting. Ini formulir yang kita ajukan sebelumnya, ya sudah terisi ya. Beberapa data yang tadi sebelumnya belum muncul seperti harga jual, nama pembeli, NPWP buyer, kontak, ya, dan juga jalur kasnya kemana. Oke, sekarang kita view terlebih dulu, kita lihat di sini. Nah, dari akunting di sini akan menerbitkan invoice. Oke, seperti apa? Ya, terlihat di sini ada kebutuhan dokumen yang wajib. Ya, contoh saja kita anggap aja ini sudah melampirkan invoice. Kemudian ada remark akunting seperti apa? Oke, data diterima. Ya, ya seperti itu. Di sini pun akunting memiliki kuasa untuk melakukan reject ataupun clarify jika memang nantinya di sini ada informasi yang kurang tepat atau memang ada hal-hal yang tidak mendukung sehingga tidak perlu dilanjutkan untuk melakukan penjualan seperti itu. Oke. Namun kali ini kita approve saja. Ya, sudah kosong. Kita lihat kembali pendataannya seperti apa. Nah, ini yang sudah kita ajukan sebelumnya. Ya, 83%. Nah, selanjutnya di mana akan dibalikan kepada si requester, dalam hal ini head office, untuk melakukan update bukti transfer. Oke. Kita ikuti. Oke. Nah, di sini ada pun notifikasi yang muncul, namun notifikasinya berbeda, yaitu update bukti transfer seperti itu. Ya, jika tadi invoice sudah diberikan dari akunting, ya, ini sudah ada. Kita bisa view. Nih, kita bisa mengeklik invoice-nya untuk mendownload, ya. Jika sudah berwarna biru seperti ini bisa di-download invoice-nya seperti apa, dan disinilah bisa mengupdate bukti transfer. Di sini ingat juga tertulis tanggal uploadnya bukti transfer kapan, dan ini hanya bisa diajukan di hari tersebut ya Bapak Ibu, silahkan diikuti. Kemudian kita bisa update bukti transfer. Oke. Misalkan ini bukti transfer kita cantumkan saja, submit. Nah, oke, sampai saat ini request sudah berjalan sejauh 88%. Oke, kemudian selanjutnya di mana nih? Belum 100%. Ya, ternyata terakhir masih perlu dari approval finance ya. Fungsinya apa? Untuk menerima apakah memang data dananya sudah masuk seperti itu. Maka memang perlu notes dari finance. Oke. Kita lihat, oke, ada notifikasi yang masuk juga. Nah, ini dia sudah 88%. Ya, sudah hampir selesai ya, sudah hampir semuanya terisi. Hanya saja di sini masih perlu catatan bahwa finance telah melakukan konfirmasi. Ya, finance pun bisa melihat semua data yang telah diajukan mulai dari awal, data barangnya apa saja, kemudian data buyer, approver dari BOD, approver verifikasi dari accounting, dan sekarang adalah approver dari finance. Misalkan di sini ada
eh, persetujuan dari Bolin, kemudian kita beri remark ya, misalkan saja seperti ini. Oke, kita lakukan submit. Oke, kita lihat kembali di all request data kita seperti apa. Nah, oke. Nah, sudah sampai di finance, ternyata masih dibutuhkan verifikasi akunting kedua. Ya, akunting masih memerlukan verifikasi. Oke, kita balik lagi ke akunting. Oke. Oke, kita lihat di sini ada notifikasi yang masuk. Nah, ya, di sini bisa dilihat semuanya sudah tertera, termasuk juga approval dari finance. Oke. Dan di sini ada akunting juga, ya. Akunting bisa mengecek, misalkan saja dari Bu Riri mengecek, oke, menyatakan oke, siap. Ya, kemudian submit. Seperti itu. Kita lihat kembali data-datanya seperti apa. Oke, sudah 100% ya yang sudah kita ajukan ini, sudah 100% komplit. Terakhir adalah verifikasi kedua dari akunting. Nah, untuk melihat laporannya seperti apa, misalkan yang sudah kita ajukan tadi lebih detailnya di mana kita bisa mengklik tombol print. Oke. Nah, di sini bisa dilihat data-datanya penjualannya seperti apa. Oke. Sudah sampai finance approval seperti itu. Oke. Terima kasih.